Halo saudara-saudara, ketemu lagi dalam renungan kali ini. Dan kita masih membicarakan tentang hati yang tabah. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Seorang bisa dikatakan memiliki hati yang tabah setelah teruji oleh berbagai peristiwa dalam hidupnya. Akumulasi berbagai persoalan hidup membentuk orang percaya menjadi orang yang tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Rasul Paulus telah mengalami semuanya itu dan ia berkata, "Tetapi hati kami senantiasa tabah." Mengapa bisa tabah? Mengapa bisa bertahan? Karena memiliki pengharapan. Pada bagian ketiga ini, saudara, memiliki hati yang tabah karena punya pengharapan. 2 Korintus 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Ketika seorang menghadapi persoalan hidup yang tak tertanggungkan, ketika seorang berada dalam lorong yang gelap, yang diperlukan hanya satu, yaitu pengharapan. Ada ungkapan yang mengatakan, seberat apapun, sesulit apapun yang terjadi, asalkan masih ada sedikit harapan. Saudara-saudaraku, di sini tabah bisa berarti tidak putus asa. Tabah bisa berarti terus mempercayakan diri pada Tuhan. Tabah juga bisa berarti tetap mencari solusi, tidak berdiam diri. Seperti seorang yang berada pada lorong yang gelap, melihat ada setitik cahaya terang di ujung sana. Begitulah ketika kita menghadapi masalah dan kemudian melihat ada setitik harapan, maka semangat akan bangkit. Kita tidak putus asa lagi dan kita bisa semakin mempercayakan diri kepada Tuhan. Bagi kita orang percaya, memiliki pengharapan itu konkretnya seperti apa? Paulus berkata, terlebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Pengharapan yang membuat Rasul Paulus tabah adalah hidup kekal bersama Tuhan, menetap pada Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan. Itulah harapan. Harapan yang membangkitkan semangat kita semua. Saudara-saudara, pengharapan itu seperti sauh. Sauh membuat kapal bisa berlabuh dengan aman. Seperti itulah harapan kepada Tuhan. Orang percaya bisa tenang dan merasa aman ketika telah memiliki pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jika kita melabuhkan pengharapan kita kepada Yesus yang telah berada di belakang tabir, maka kita akan tabah menghadapi badai dan gelombang yang menerpa hidup kita. Pengharapan pada Yesus itu tidak mengecewakan. Setiap orang pernah merasa kecewa, sehingga ada orang berkata, jangan terlalu berharap nanti kecewa. Tidak demikian jika menaruh harap pada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya kecewa. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara-saudara, pengharapan itu membuat kita tabah. Karena kita tahu di dalam Yesus, pengharapan itu pasti. Pengharapan itu tidak mengecewakan.
pada masa pandemik ini, kita memang seperti berjalan dalam ketidakpastian. Pengharapan di dalam Yesus membuat kita tabah. Pengharapan di dalam Yesus membuat kita kuat. Pengharapan dalam Yesus membuat kita bisa terus berjalan bersama Tuhan, melewati berbagai kesukaran, melewati badai dan gelombang, sampai kita pada akhirnya bertemu dengan Tuhan dan menetap pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.